Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis dan pingsan saat mengetahui penghuni pintu neraka yang ketujuh. Yazid Ar-Raqashi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu yang ia tidak biasa datang, dalam keadaan berubah mukanya. Maka ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa aku melihat kau berubah muka atau wajah? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalahan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar, untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman darinya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Jibril, jelaskan kepadaku sifat jahanam. Kemudian malaikat Jibril menjawab, iya, ketika Allah menjadikan jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga menjadi putih. Kemudian 1000 tahun sehingga hitam, lalu menjadi hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan saja baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan basinya. Demi Allah, andaikan saja pergelangan dari rantai yang disebut di dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang ada di ujung timur karena sangat panasnya. Jahanam itu sangat dalam, perhiasannya besi, dan minumannya air panas bercampur nanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu, jarak antar pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain. Dikatakan dalam hadis qudsi, bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat, sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahariku? Tahukah kamu bahwa neraka jahanamku itu mempunyai 3 tingkat? Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70.000 kampung. Setiap kampung mempunyai 70.000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70 bilik. Setiap bilik mempunyai 70.000 kotak. Setiap kotak mempunyai 70.000 batang pohon zakum. Di bawah setiap pohon zakum mempunyai 70.000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Dan di bawah setiap pohon zakum terdapat 70.000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70.000 malaikat. Api yang ada sekarang ini digunakan Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 dari api neraka jahanam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Quran Surah Al-Furqan ayat 11. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak, hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Quran Surah Al-Muluk ayat 7. Air di jahanam adalah hamim, air panas yang menggelegak. Anginnya adalah samum, angin yang amat panas, sedangkan naungannya adalah yahmum. Naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang sangat panas. Quran Surah Al-Waqiah ayat 41-44. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Jibril menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut. Yaitu pintu ke-1 dinamakan Hawiyah, artinya jurang yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Pintu ketiga dinamakan Sakar, yang diperuntukkan bagi kaum sobiin atau penyembah api. Pintu keempat dinamakan Lada, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu kelima dinamakan Hutomah, artinya menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Pintu keenam dinamakan Syair,
Arti harfiahnya, api yang menyala-nyala, hanya diperuntukkan bagi kaum kafir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya bagaimana dengan pintu ketujuh. Sejenak malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendesaknya, sehingga malaikat Jibril pun mengatakan, pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka mengucapkan kata tobat. Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung pingsan. Malaikat Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya sehingga beliau sadar kembali, dan sesudah sadar beliau bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan sangat sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Iya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Jibril pun ikut menangis. Kemudian Nabi langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sembahyang. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari. Dan ketika sholat, beliau pun menangis dengan tangisan yang memilukan. Karena tangisannya ini, semua sahabat ikut menangis. Kemudian mereka bertanya mengapa beliau begitu berduka. Namun, beliau tidak menjawab. Sayyidah Fatimah melihat beliau karena tangisan yang tiada henti. Wajah Nabi menjadi pucat dan pipinya menjadi cekung, sebagaimana yang diceritakan oleh Kashfi, bahwa bumi tempat beliau duduk telah basah dengan air mata. Sayyidah Fatimah berkata kepada ayahnya, "Semoga hidupku menjadi tebusanmu. Mengapa ayahanda menangis?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya Fatimah, mengapa aku tidak boleh menangis? Karena sesungguhnya Jibril telah menyampaikan kepadaku sebuah ayat yang menggambarkan kondisi neraka. Neraka itu mempunyai 7 pintu, dan pintu-pintunya mempunyai 70.000 celah api. Pada setiap celah ada 70.000 peti mati dari api, dan setiap peti berisi 70.000 jenis azab." Setelah mendengar ucapan tersebut, para sahabat Nabi menangis dan meratap. Derita perjalanan alam akhirat sangat jauh, sedangkan perbekalan sangat sedikit. Sementara sebagian lagi menangis dan meratap, "Seandainya ibuku tidak melahirkanku, maka aku tidak akan mendengar tentang azab ini." Ammar bin Yasir berkata, "Andaikan aku seekor burung, tentu aku tidak akan ditahan di hari kiamat untuk dihisap." Bilal yang tidak hadir di sana datang kepada Salman, kemudian bertanya sebab-sebab duka cita itu. Salman kemudian menjawab, "Celakalah engkau dan aku. Sesungguhnya kita akan mendapat pakaian dari api sebagai pengganti dari pakaian katun ini, dan kita akan diberi makan dengan zakum, pohon beracun di neraka." Sungguh dialog yang sangat mengerikan. Para sahabat meratap dan menangis. Bahkan Nabi dan malaikat Jibril pun menangis saat mengetahui tentang dahsyatnya siksa di neraka. Bagaimana dengan kita? Semoga kita semua terhindar dari panas dan azab api neraka. Itulah sebuah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan pingsan saat mengetahui penghuni pintu neraka ketujuh. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.